Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam ini materi yang akan saya bawakan seputar hijab. Mengapa seorang muslimah diwajibkan untuk berhijab? Sebelum saya masuk ke materi, saya akan memulai dengan suatu kisah. Jadi kisah ini berjudul Pecahnya Perang Bani Qainuqa. Nah, ada seorang perempuan yang berbelanja ke pasar Yahudi, seorang perempuan muslimah. Ada salah satu orang yang dengan jahilnya mengaitkan ujung jilbabnya, sehingga ketika perempuan itu berjalan, hijabnya itu tersingkap. Maka perempuan itu shock. Nah, lewatlah seorang pemuda muslim. Melihat kejadian tersebut, marahlah dia, sehingga terjadi sebuah perkelahian yang mana dari perkelahian tersebut, laki-laki muslim tersebut tidak sengaja memukul seorang kaum Yahudi itu sampai tewas. Teman-teman Yahudinya ini tidak terima dengan kematian teman mereka ini, maka pemuda Islam pun digebukin juga di situ sampai dia meninggal dunia. Ketika Rasul mendengar, beliau marah sehingga beliau memutuskan sebuah perang. Nah, Masya Allah, itu ya tingginya kehormatan wanita di dalam Islam yang tidak boleh kita kurang-kurangi nilainya. Kemudian kita masuk ke beberapa ayat tentang hijab. Saya akan membacakan yang pertama, ada surah Al-Ahzab ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari surah Al-Ahzab ayat 59 ini bisa kita lihat bahwa jilbab itu harus bisa menutup seluruh tubuh, kecuali yang biasa terlihat. Atau maksudnya di sini memakai pakaian yang sekiranya tidak menampakkan aurat. Yang demikian itu kenapa? Supaya mereka lebih mudah untuk dikenali. Maksud lebih mudah dikenali di sini adalah, jadi pada zaman Nabi, perempuan-perempuan yang memakai hijab itu identitas bahwa mereka orang yang merdeka. Kemudian supaya apa lagi? Supaya mereka tidak diganggu dengan tertutupnya aurat mereka, maka akan semakin kecil kemungkinan mereka akan diganggu orang. Maka sejatinya jilbab itu untuk melindungi kita, untuk menutupi kita, dan bukan untuk berhias. Kalau untuk berhias, ya jelas pasti akan mengundang perhatian orang, yang mana itu bukan fungsi utama jilbab. Kemudian ayat selanjutnya ada surah An-Nur ayat 31, yang artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangnya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Menurut tafsir Ibnu Abbas, yang biasa terlihat ini adalah wajah dan telapak tangannya. Jadi selain wajah dan telapak tangan wajib ditutupi, kaki pun juga seperti itu. Kemudian hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan auratnya kecuali kepada mahram-mahramnya. Nah, di sini juga perlu digarisbawahi, bukan berarti karena dia mahram sehingga kita bisa dengan leluasa membuka aurat, bukan begitu. Selain kepada suaminya, maka yang lain itu tetap kita wajib menjaga batasan-batasan yang bisa diperlihatkan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Nah, salah satu intisari dari ayat ini adalah supaya tidak bersifat sombong karena suka memamerkan barang-barang atau perhiasan yang dimiliki. Baik, kemudian ayat selanjutnya, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula ila akhir. Ini juga ayat perintah yang ditujukan kepada para muslimah. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Nah, perintah pertama adalah bahwasanya perempuan ini punya tugas domestik yang besar. Dia sebagai ibu rumah tangga, dia yang mengurus anak-anaknya di rumah, dan lain-lain. Maka hendaklah para kaum muslimah ini tetap berada di rumah, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahil. Maksudnya janganlah
berhias dan berdandan dan berpakaian seperti orang-orang kafir yang berpakaian tidak sopan, mengundang syahwat bagi yang memandangnya. Dilanjutkan lagi, sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Maka ada seorang ulama mengatakan sekecil-kecilnya iman seorang perempuan itu dengan memakai kerudung. Thalibul ilmi wajibun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap orang muslim. Sehingga dia wajib mencari tahu tentang syariat-syariat agamanya. Ada polemik tentang hijab, yang katanya hijab itu hanya sebagai adat dan itu bukan syariat. Padahal jelas seperti yang tadi kita baca, ayat-ayatnya sendiri berbunyi sebagai perintah. Kemudian suatu pakaian itu tidak bisa seketika dikatakan syar'i jika tidak memenuhi kriteria syariah. Yang menjadi patokannya adalah hakikatnya. Al-ibratu bil haqiqah, bukan penamaannya. Misalnya jilbab yang dikatakan syar'i, ternyata jilbabnya pasti menampakkan lengan bagian atas kanan dan kiri. Nah, ada tuh jilbab yang panjang depan belakang tapi kiri kanannya masih terbuka. Maka yang ini pun tidak termasuk kriteria pakaian yang syar'i. Nah, ngomong-ngomong tentang syar'i, beberapa kriteria pakaian syar'i bagi kaum muslimah. Yang pertama itu pakaiannya harus lebar dan menutup seluruh badan dari pandangan laki-laki kecuali wajah dan telapak tangan. Rasulullah SAW bersabda, ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku jumpai. Artinya beliau tidak sempat menjumpai di dunia ini. Yaitu yang pertama, kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang dipergunakan untuk memukul manusia. Maksud dari redaksi ini adalah para penguasa yang zalim. Nah, kemudian golongan yang kedua adalah wanita yang berpakaian tetapi bertelanjang. Misalnya terlalu minim, terlalu tipis, atau bajunya transparan, atau bajunya terlalu ketat. Kemudian mereka berjalan dengan berlenggak-lenggok, mudah dirayu ataupun mereka sendiri yang suka merayu. Rambut mereka dihias bagaikan punuk unta. Kemudian dikatakan lagi wanita-wanita tersebut tidak akan dapat memasuki surga, bahkan tidak dapat cium bau surga, padahal dikatakan bau surga itu dapat tercium dari jarak 70 tahun perjalanan. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik ya. Kemudian kriteria di pakaian syar'i yang selanjutnya, tidak memakai wewangian yang menyengat. Rasulullah SAW bersabda, perempuan yang memakai wewangian lalu melewati laki-laki untuk menarik perhatian mereka, maka diibaratkan seperti pezina. Serem banget ini tentunya. Seperti kita tahu, bau-bau ini tuh biasanya memorable. Kadang kita punya parfum, terus bertahun-tahun kemudian kita tidak pakai, terus kemudian ada yang pakai, pasti kita akan langsung ingat gitu. Oh iya, ini parfumku yang dulu nih. Nah, maka begitu pula dengan perempuan yang memakai parfum, memakai wangian. Ketika dia lewat di samping orang, orang tuh pasti akan mencium wanginya dan akan mengenali, oh ini si ini nih yang pakai parfum ini. Maka itu dilarang oleh Rasul perempuan pakai wangi-wangian yang tajam baunya yang menyengat. Kemudian kriteria selanjutnya adalah pakaiannya tidak menyerupai lawan jenis. Baik laki-laki tidak menyerupai perempuan maupun pakaian perempuan tidak menyerupai laki-laki. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai pakaian wanita dan sebaliknya. Begitu juga laki-laki yang memiliki sifat dan tingkah laku seperti wanita. Jadi bukan cuma dalam hal pakaian, tapi dalam sifat dan tingkah laku seperti wanita. Karena sesungguhnya rahmat Allah sudah dicabut darinya. Maka orang-orang seperti ini tidak boleh bergaul dengan orang-orang normal. Diceritakan pada zaman Rasul itu ada laki-laki yang seperti ini, kai sesama jenis. Sehingga ketika dia mengetahui bahwa ada seorang sahabat yang tampan, maka dia suka sama sahabat itu. Ketika berita tersebut diketahui, maka yang tidak normal ini akhirnya diusir dari negeri itu. Karena orang yang memiliki sifat seperti ini itu bisa menjangkit yang lain. Maka kata Rasul, mereka tidak boleh gabung di antara kaum muslim atau kaum yang normal. Kemudian menurut hukum fikih jinayah atau hukum pidana Islam, ini kan dinamakan homoseksual ya, termasuk dosa yang besar karena bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan bertentangan dengan sunnatullah dan fitrahnya manusia.
Allah Subhanahu wa taala menjadikan laki-laki dan wanita itu untuk berpasangan dan berkembang biak. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 72, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri. Ya, maksudnya sama-sama manusia. Dan menjadikanmu bagimu dari istri-istrimu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberikan rezeki dari yang baik-baik. Maka jangan sampai malah salah arti memperjuangkan kebebasan sehingga kebablasan. Yang tidak normal pun dibikin-bikin normal. Salah satunya seperti homoseksual ini. Kita kembali tadi, tidak boleh perempuan memakai baju yang menyerupai laki-laki. Baju yang biasanya dipakai laki-laki seperti kaos laki-laki, celana laki-laki, nah itu tidak diperbolehkan perempuan memakainya. Begitupun sebaliknya, laki-laki yang memakai pakaian ala-ala wanita, nah itu juga haram hukumnya, dilarang dalam Islam. Kemudian Nabi SAW bersabda, setiap anak lahir dengan fitrah atau dengan kebaikan, maka orang tuanya lah yang menjadikan dia Majusi, Nasrani, atau Yahudi. Kemudian, kriteria selanjutnya adalah pakaian tersebut tidak boleh menyerupai pakaian orang-orang kafir, atau pakaian tersebut tidak boleh memiliki simbol-simbol tertentu, simbol-simbol agama tertentu, seperti pakaian khas keagamaan mereka. Misalnya, kita perempuan muslim mau memakai pakaian seperti biarawati. Nah, itu tentu tidak boleh, karena itu khasnya mereka. Atau menggunakan baju yang ada tanda salibnya dan sebagainya, maka itu juga dilarang dipakai dalam Islam. Atau yang punya atribut-atribut, biasanya banyak nih kita lihat pada bulan Desember, entah Islam atau Kristen udah nggak bisa dibedain, karena sama-sama pakai atributnya, pada pakai topi-topi selamat hari Natal dan lain sebagainya. Nah, itu juga sebenarnya dilarang gitu. Kemudian kriteria selanjutnya dari pakaian yang digolongkan syar'i adalah pakaian tersebut tidak termasuk pakaian syuhroh. Nah, pakaian syuhroh itu adalah pakaian yang diantara jenisnya adalah yang pertama, pakaian syuhroh itu adalah pakaian yang menyelisihi kebiasaan. Nah, pakaian ini misalnya di suatu negeri kayak di Arab Saudi, umumnya perempuan-perempuan memakai abaya hitam-hitam. Tapi tiba-tiba ada salah seorang di antara mereka yang memakai baju kuning cerah sehingga menarik perhatian. Maka ini dikatakan pakaian syuhroh. Atau mungkin di suatu desa orang-orang pada berpakaian sederhana karena mau kemana juga kan di desa. Tapi ada kemudian satu perempuan yang memakai baju yang terlalu mewah sehingga dia sangat terlihat berbeda daripada warga-warga yang lain. Maka itu pun digolongkan sebagai pakaian syuhroh. Nah, kemudian ciri-ciri pakaian syuhroh selanjutnya adalah pakaian syuhroh itu adalah pakaian yang terlalu mahal. Nah, ada baiknya jika memiliki uang lebih, mungkin bisa dialokasikan ke beberapa hal tertentu, tidak cuma kepada suatu barang yang harganya mahal, karena itu juga termasuk pakaian syuhroh. Kemudian apalagi sih pakaian syuhroh? Yaitu pakaian yang terlalu bagus. Saking bagusnya sehingga nampak mencolok atau terlalu menarik perhatian begitu. Dan memakai pakaian yang terlalu zuhud atau terlalu miris begitu bahasa kita. Padahal dia memiliki pakaian yang layak, tapi dia memilih memakai pakaian yang compang-camping, yang tidak dijahit. Maka itu juga termasuk pakaian syuhroh dan itu dilarang. Apabila masih memiliki pakaian yang layak atau masih memiliki jarum dan benang untuk menjahit, maka wajib diperbaiki bajunya. Kemudian ciri-ciri pakaian syuhroh lagi, pakaian yang digunakan itu untuk menunjukkan kesombongan. Dengan memakai pakaian ini sehingga timbul rasa sombong di hati, bahwa pakaian ini terlihat mahal di mata orang, sehingga pasti ketika saya pakai, orang itu akan kagum dengan saya. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang mengenakan pakaian syuhroh, maka Allah akan mengenakan pakaian kehinaan kepadanya di hari kiamat. Orang memiliki baju bagus-bagus, tapi begitu tiba di akhirat, di antara orang-orang yang bajunya normal, dia sendiri yang hina dina bajunya. Maka ini peringatan juga bagi kita, apabila kita memiliki pakaian yang ternyata ada ciri-ciri syuhrohnya seperti itu, maka sebaiknya tidak dipakai.
Kemudian kita lanjut ke kriteria pakaian syar'i selanjutnya adalah pakaian tersebut dari yang suci dan yang halal. Nah, pakaian tersebut selain bahannya yang suci juga dibeli dengan harta yang halal. Jadi jangan sampai kita ingin mendapatkan sesuatu mungkin karena murah dan sebagainya, kita jadi membeli sesuatu itu tanpa mengetahui itu bahannya apa atau harta yang kita dapatkan ini halalkah atau tidak. Karena dikatakan dalam suatu hadis, ada seorang laki-laki yang nampak padanya bekas-bekas perjalanan. Maka laki-laki itu berdoa. Laki-laki itu berdoa dengan khusyuk sambil menangis, mengangkat tangan ke atas langit, sedangkan wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun, katanya. Padahal yang dia pakai adalah haram, yang dia minum adalah haram, yang dia makan adalah haram. Maka bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Nah, ini perlu kita ingat baik-baik bahwasanya segala sesuatu yang tidak halal itu berpengaruh kepada doa-doa kita. Barangkali kita udah menyebutkan banyak doa, tapi pakaian yang kita pakai adalah pakaian yang haram, maka sia-sia doanya pasti tidak akan terdengar, pasti tertolak begitu. Kemudian selanjutnya, begitu kita mengetahui hijab itu wajib, kemudian kita juga mengetahui kriteria hijab syar'i yang seperti apa, maka selanjutnya mari kita istiqomahkan. Terus upgrade ilmu. Ada baiknya kita terus mencari tahu bagaimana kita menjalankan syariat secara sempurna. Adapun teman-teman yang sekarang alhamdulillah udah berhijab, semoga dapat dipertahankan. Adapun yang belum, semoga bisa secepatnya mendapat hidayah dan beristiqomah dengan hijabnya. Hijab ini bukan kekangan, bukan intimidasi terhadap perempuan, tapi hijab ini adalah tanda bahwa kita ini perlu dihormati. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, yang artinya apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja tanpa diuji. Nah, ini hikmah dari ayat ini adalah setelah kita hijrah, setelah kita menutup aurat, pasti akan ada ujian yang datang. Karena seseorang yang naik level itu pasti harus melewati ujian dulu. Buat apa ujian itu? Allah ingin menguji hambanya agar mengetahui selama apa sih iman itu ada di dalam hati kita, selama apa kita bisa bersabar dalam ujiannya. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan dalam beramal soleh. Sampai sini materi saya malam ini.